Gunawan yang dikenal sebagai desainer dan presenter di masa pandemi ini membuka usaha baru di bidang kuliner. Ivan berjualan peyek dan kopi kekinian. Pedangdut Ayu Ting Ting membuka usaha kuliner dikarenakan tidak ada lagi kegiatan manggung atau konser. Ayu memilih berjualan bakpao yang diberi nama bakpao viral dan dipasarkan secara online. Aktor Ibnu Jamil juga membuka bisnis kuliner. Di masa pandemi COVID-19, sejumlah pekerjaan yang dibatalkan dan ditunda membuat Ibnu Jamil membuka usaha mie ayam dan batagor. Berbeda dengan selebritis lainnya, penyanyi jebolan Indonesian Idol, Delon, justru membuka usaha kursus olah vokal online. Ya pemirsa, Anda masih di program di Indonesia Economic Club dan masih bersama dua narasumber yang sangat menarik untuk dikulik bagaimana bisnisnya di tengah pandemik dan kondisi saat ini tentunya. Nah, Prof, ada Meisya lagi, tetapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa kuis nih, Prof. Ada pertanyaan dan ada pilihan. Mungkin ini pilihan pertanyaan yang sama dan harus dijawab masing-masing ya. Oke, yang A, beralih bisnis mengikuti tren. B, tetap bertahan dengan bisnis awal. C, kombinasi keduanya. Meisya dulu, yang mana? A, B atau C? C. C. Meisya C, oke. Mbak Eva? Aku juga C. Oke, C. Sepertinya ini kita memiliki dua wanita perkasa dan optimis nih, Prof. Dengan kombinasi mengikuti tren dan juga tetap mempertahankan bisnis di awal. Tadi sempat ada liputan kaitannya dengan beberapa artis yang juga menambah atau beralih setelah pandemik ini dengan bisnis-bisnis lain. Tergantung mulainya kapan. Kalau mulainya di pandemi berarti kan bisnis awal. Tapi kalau sebelumnya sudah mulai, berarti dia mempunyai dua pertimbangan. Yang pertama, usaha lama sudah besar, barangkali stagnan, begitu stagnan, barangkali mulai turun-turun sedikit gitu ya. Tapi dia harus men-create sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini kan kecil, kecil, tapi dia harus bangun dan lama-lama dia bisa jadi besar. Jadi itu dilema bagi pengembang produk memang selalu di situ. Ini mau yang lama atau mau yang baru? Kalau yang lama dia udah trennya lagi berubah, yang ini lagi naik. Jadi kita. Tapi bisnis tren ini akan bertahan atau memang dia momentum aja? Ada tren yang panjang, ada tren yang pendek. Dan semua orang wajib untuk mengikuti tren-tren pendek ini. Tidak bisa hanya melihat tren panjang. Tren panjang itu kita ciptakan untuk apa? Untuk bisnis model dan sebagainya, teknologi dan sebagainya. Tetapi untuk selera pasar, jangan main-main. Ini setiap ganti musim, kalau di Eropa, di Amerika setiap ganti musim berubah. 3 bulan sekali berubah. Toko itu di sale setelah musim itu berakhir begitu ya, barang-barang di sale, dan ada toko lain yang sudah jual barang sale begitu ya. Nah, tetapi kemudian produk baru bermunculan. 3 bulan sekali itu musim selalu di-create begitu. Dan Indonesia juga tidak lepas dari bisnis musiman. Selalu ada yang meng-create musiman-musiman itu. Oke, baik. Saya ingin tadi kaitannya dengan artis. Meisya ini kan sebelum berbisnis yang seperti saat ini, Meisya ini juga sebagai profesi artis. Betul. Nah, ingin ditanyakan kepada Meisya nih, apakah dengan keartisan Anda ini juga salah satunya yang memberikan kemudahan untuk berjualan bisnis yang sekarang, rendang? Ya, sebenarnya jadi agak sedikit dilema kalau menjawab pertanyaan itu, Vita, karena kenyataannya di lapangan adalah jujur nggak bisa bohong kalau dengan adanya peran aku di dunia entertainment ini membuat promo menjadi lebih mudah. Ada shortcut lah ketika orang ingin meliput bisnis aku, kemudian banyak teman-teman artis juga yang mau gitu ya mereview dengan sukarela, itu bohong banget kalau tidak membantu. Tapi yang kedua beratnya adalah ketika rendang 6 tulang itu mengecewakan mereka, selesai, mereka nggak akan repeat, mereka nggak akan order, mereka nggak akan setia untuk order lagi gitu ya. Jadi mereka bisa bawa nama Meisya Siregar ini nggak enak misalnya, mereka bisa
hebohin di sosial media, dan itu menurut aku jadi bumerang. Jadi buat aku beban yang besar juga. Oke, kalau Mbak Eva sendiri, kalau Meisha mengatakan ya ini bisa dikatakan salah satu peluang dengan keartisannya begitu ya, dengan bisnis ini bisa direview dengan gratis dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada masalah ya selesai. Kalau Mbak Eva, apa yang membuat ini menjadi bertahan dan menjadi daya tarik? Apakah profesionalisme, kemudian kualitas produk juga menjadi satu poin utama? Ya, itu betul banget Mbak Vita. Jadi selain harus kita berikan servis yang baik, juga produk yang baru selalu bermunculan itu lebih menarik. Kalau kita stagnan di produk itu aja, mereka bosen. Ada yang mereka pengen, perempuan itu atau manusia itu pengen coba yang lain. Makanya harus dihadirkan terus sesuatu yang baru. Itu. Prof, kalau dilihat dari dua wanita ini, gitu, dua-duanya memiliki kreativitas, tidak berhenti berkreasi, tidak berhenti dengan keadaan. Nah, apakah pejuang-pejuang ini memiliki keilmuan kaitannya dengan manajemen bisnis yang mereka memang sudah atur dan strategi bisnis yang harus dipertahankan untuk bisa bertahan? Begini, punya ilmu kalau tidak bisa memakainya juga celaka juga kan. Jadi punya ilmu dan bisa memakainya, karena ilmu sekarang bisa dipelajari dari banyak tempat dan harus dicoba, dialami. Tadi adalah menyangkut Meisha mengatakan kalau rasanya nggak pas juga mereka nggak mau, ya nggak akan bertahan dan mereka bisa komplain begitu ya. Oleh karena itu tetap harus ada stick dengan prinsip utamanya bahwa makannya harus enak, kualitasnya harus baik. Itu tidak boleh kita kompromi. Ya, jadi tadi Meisha mengatakan begitu. Itu yang membuat orang bertahan. Ya. Tetapi ketika kita membuka pintu, saya kenalan nih sama Vita, kenalan ya. Bapak dari mana? Saya dari PT X. Saya tahu nama PT-nya nggak? Enggak. Terus kamu siapa? Saya kenalan dulu Pak. Aduh, kamu tahu kamu juga baru hari ini. Terus kenapa saya harus beli sama kamu? Jadi memang itu harus diperkenalkan. Nah, yang menarik adalah tadi apakah profesi atau ketenaran kita turut membantu mendongkrak penjualan. Begini, hari ini di era sosial media ini menarik sekali. Diketahui ada yang namanya orang terkenal, ditambah lagi dan satu lagi namanya engagement. Jadi ternyata para artis ini memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Ada yang terkenal tetapi tidak ada engagementnya dengan orang lain, ya, dengan komunitasnya. Tapi ada yang terkenal dan punya engagement. Tapi ada lagi yang tidak terkenal tapi punya engagement. Jadi kata kuncinya sebetulnya adalah engagement. Bagaimana tadi menyapa pelanggannya, menyapa orang, kalau ada pertanyaan dijawab dan sebagainya. Itu engagement. Membuat ada keterikatan, percaya, dan akhirnya dia berulang di situ. Berarti bisa saya simpulkan bahwa sosok keartisan tidak menjamin bahwa sebuah produk yang ditawarkan oleh seorang artis itu bisa paling laku tidak keras. Membuat dia sudah lebih mudah, lebih cepat. Lebih mudah dan lebih Tapi cepat. selanjutnya itu adalah engagement yang menentukan. Terbukti Mbak Eva sudah banyak sekali produk yang ditawarkan ya, bahkan melebarkan sayapnya di tengah pandemik dengan jumlah SDM yang juga cukup banyak. Sehingga ini dimungkinkan terjadi oleh siapa saja. Ya, bisa dilakukan oleh siapa. Bahkan tadi mempraktekkan apa yang tidak dipikirkan oleh perusahaan besar. Istilahnya sekarang ada namanya reseller. Reseller. Nanti kita bisa tanyakan sih, ada reseller, ada dropshipper ya. Dropshipper ya. Apa tuh bedanya antara kedua itu? Jadi kalau reseller itu mereka beli putus dengan keuntungan yang lebih besar, tapi tentunya resiko. Ada berapa banyak reseller Anda? Udah hampir 60 kota. 60 kota lagi. 60 kota dilakukan dalam berapa bulan, berapa tahun? Saat ini baru 3 bulan, baru batch kedua untuk piyama bilik etnik. Kita udah lagi siap-siap mau produksi lagi. Saya jadi ingin belajar, Prof, sama Mbak Eva setelah ini mungkin ya. Ini the beauty of technology. The beauty of Di mana orang tidak perlu membuka cabang dengan harus punya tanah, punya gedung menyediakan 200 juta rupiah. Dan bahkan tadi Meisha saya lihat di videonya si Putri juga ikut menemani, si anak juga ikut menemani untuk. Itu part of engagement. Oke, kita break terlebih dahulu. Sepertinya banyak ilmu yang harus kita korek lagi. Baik, pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami.